Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan yang kedua kali ini dalam matematika bisnis, kita masuk materi deret. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian daripada deret. Barangkali di waktu SMA dulu Anda sudah mengenal deret. Deret yaitu suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaedah tertentu. Nah, kaedah-kaedah tersebut merupakan pola perubahan dari suku ke suku dari suatu deret. Jadi, suatu deret itu memiliki perubahan dari suku ke suku. Perubahan itulah yang kita maksud dengan pola. Nah, berdasarkan pola perubahan tersebut, maka deret terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ada namanya deret harmoni. Yang kedua, ada yang namanya deret hitung. Dan yang ketiga, deret ukur. Nah, sekarang kita lihat deret harmoni. Deret harmoni yaitu suatu deret yang perubahan dari suku ke suku itu berbentuk harmonis atau perubahannya serasi, sehingga pola yang membentuk deret harmoni bisa lebih dari satu pola atau lebih dari satu jenis perubahannya. Yang penting perubahannya itu serasi. Nah, sekarang kita coba lihat sebuah bentuk deret harmoni. Pada suku pertama, kita misalkan angka 3. Suku kedua, angka 5. Suku ketiga, angka 8. Suku keempat, angka 16. Suku kelima, angka 18. Lalu, pada suku kesekian, kita diminta angka berapa di sana, dan suku ke terakhirnya angka 40. Nah, ini merupakan deret harmoni. Nah, untuk itu, saudara-saudara, mari kita lihat perubahan dari suku ke sukunya. Dari suku pertama, dari angka 3 ke angka 5, dia menambah dengan angka 2. Terus dari 5 ke 8 menambah dengan angka 3. Dari 8 ke 16 mengalih dengan angka 2. Jadi sampai di situ kita lihat perubahannya. Tambah 2, tambah 3, kali 2. Ingat lagi ya. Tambah 2, tambah 3, kali 2. Kita lihat dari 16 ke 18, berarti kembali menambah dengan angka 2. Berarti di situ dari 16 ke 18 tambah 2. Berikutnya tentu tambah 3. 18 tambah 3 tentunya 21. 21 kali 2 tentunya 42. Jadi titik-titik itu adalah angka 21. Paham? Nah, jadi deret ini sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan di waktu menghadapi tes, baik itu tes PNS, TKDA, ya. Jadi intinya di sini deret harmoni itu kita amati perubahan dari suku ke sukunya. Nah, serasi perubahan itu. Nah, demikian untuk deret harmoni. Oke, selanjutnya kita lihat lagi deret hitung. Deret hitung adalah suatu deret yang perubahan dari suku ke suku merupakan penjumlahan
atau menambah dengan sebuah bilangan. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada suku pertama atau suku awal, yaitu angka 2. Terus pada suku kedua adalah angka 5. Suku ketiga angka 8. Dan suku keempat angka 11. Bila kita perhatikan perubahan dari suku pertama ke suku kedua atau dari 2 ke angka 5, berarti di situ menambah dengan angka 3. Begitu juga dari 5 ke 8, 8 ke 11. Jadi di sini kita menambah dengan angka 3. Nah, itulah yang namanya deret hitung. Selanjutnya kita lihat lagi deret ukur. Deret ukur yaitu suatu deret yang perubahan dari suku ke suku merupakan penggandaan atau perkalian dengan sebuah bilangan. Nah, kita coba lihat contoh berikut ini. Pada suku awal angka 3, suku kedua angka 6, suku ketiga angka 12, suku keempat angka 24. Nah, bila kita perhatikan dari deret itu, dari suku pertama angka 3 ke suku kedua angka 6, berarti kita mengali dengan angka 2. Makanya 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Jadi penggandaannya atau pengalinya adalah angka 2. Nah, itulah yang namanya deret ukur. Nah, sampai di sini kita sudah tahu pengertian daripada deret, dan juga kita sudah tahu jenis deret. Kita juga sudah tahu beda dari ketiga deret tersebut. Nah, sekarang untuk matematika bisnis, kita hanya membahas deret hitung dan deret ukur. Nah, sekarang kita lanjut dengan deret hitung. Di dalam deret hitung, yang penting kita bahas, yang pertama suku ke N, atau menentukan bilangan yang berada pada suku kesekian. Lalu yang kedua nantinya, kita akan mencari jumlah sampai suku ke N. Nah, sekarang mari kita lihat dulu yang pertama, suku ke N. Ingat tadi bahwa suku ke N itu adalah kita menentukan bilangan yang berada pada suku kesekian. Sebagai contoh, sebuah deret hitung terdiri dari 4, 7, 10, 13, dan seterusnya sampai Sn. Nah, dari deret ini kita ketahui suku awalnya atau A adalah angka 4, bedanya adalah 3, B-nya 3. Berarti di situ untuk suku pertama 4 itu sama dengan A. Suku kedua angka 7 yaitu A ditambah B. Berarti di situ A ditambah 2 kurang 1 kali B. Untuk suku ketiga tentunya sama dengan 10. Dari mana? Yaitu A tambah 2 kali B sama dengan A tambah 3 kurang 1 kali B. Sehingga kita temui rumus untuk Sn, suku kesekian. Sn sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Contoh, bila deret hitung suku awalnya 5, suku kedua 7, 9, 11. Kita diminta tentukan angka berapa
yang berada pada suku ke-11 dan suku 21. Nah, untuk menjawab soal ini, kita ketahui dulu A-nya 5, bedanya 2. Nah, beda di situ adalah beda dari suku pertama ke kedua, dua ke tiga, tiga ke empat. Maka S11 sama dengan 5 ditambah 11 kurang 1 kali 2. Sehingga 5 tambah 20 sama dengan 25. Jadi, angka yang berada pada suku ke-11 itu adalah angka 25. Nah, begitu juga dengan suku ke-21. S21 sama dengan 5 ditambah 21 dikurang 1 kali 2. Nah, sama dengan 45. Nah, barangkali sampai di sini Anda sudah jelas, ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti dikonfirmasikan melalui Google Classroom. Selanjutnya, permasalahan yang perlu kita bahas di dalam deret hitung ini yaitu jumlah n suku. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menghitung berapa jumlah sampai suku ke n yang kita simbolkan dengan Jn. Kita lihat sebuah contoh soal ini. Sebuah deret ukur, sebuah deret hitung 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Di sini kita tentukan jumlahnya sampai suku kesekian. Umpama, berapa jumlah sampai suku kedua yang kita simbolkan dengan J2? Berarti di situ 4 ditambah 7, berarti jumlahnya 11. Berapa jumlah sampai suku ketiga? Berarti 4 tambah 7 tambah 10 sama dengan 21. Berapa jumlah sampai suku keempat? J4. 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13, 34. Kalau begitu tidak sulit. Tetapi gimana kalau ditanya berapa jumlah sampai suku J20? Berarti di situ kita mencari jumlah sampai suku ke-20. Berapa lagi jumlah J22? Berarti kita menjumlah sampai suku ke-22. Kalau kita ikuti kaidah seperti di atas tadi, tentunya kita harus menulis angka-angkanya sampai J22 baru dijumlah dengan kalkulator. Agak sulit kan? Makanya kita gunakan sebuah rumus. Jn sama dengan N dikali A ditambah N dibagi 2 dikali N kurang 1 dikali beda. Untuk N adalah suku kesekian tadi, A suku awal, B adalah beda. Nah, berhubungan dengan contoh di atas tadi, maka J20 sama dengan 20 kali 4. Kenapa 20 kali 4? N-nya 20, A-nya 4. Ditambah 20 dibagi 2 dikali 20 kurang 1 dikali bedanya 3. Maka 80 ditambah 10 dikali 19 dikali 3. Maka angka jumlahnya sampai dengan suku ke-20 itu adalah 650. Lalu berapa lagi jumlahnya sampai ke suku 22? Maka J22 sama dengan 22 dikali 4 ditambah 22 dibagi 2 dikali 22 dikurang 1 dikali 3. 88 ditambah 11 kali 21 kali 3. 88 ditambah 693
sama dengan 781. Itulah jumlahnya sampai suku ke-22. Dengan sebuah contoh lagi, di mana sebuah deret ukur yang penggandanya kecil dari 1. Contoh, suku pertama 100, suku kedua 50, suku ketiga 25, suku keempat 12,5 dan seterusnya. Nah, dari deret ukur ini kita tahu bahwa suku awalnya 100, nah penggandanya atau pengadinya adalah 0,5 atau setengah. Itu kan kecil dari 1. Maka untuk menentukan angka berapa atau bilangan berapa yang berada pada suku sekian tadi, juga kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu Sn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1. Nah, dari contoh ini, anggap kita mencari bilangan yang berada pada suku ke-6. Maka S6 sama dengan 100 dikali 0,5 pangkat 6 kurang 1. Berarti 100 dikali 0,5 pangkat 5 sama dengan 100 dikali 0,03125. Maka bilangan yang berada pada urutan ke-6 atau suku ke-6 adalah angka 3,125. Nah, sebelum kita lanjut, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam deret ukur itu untuk pengalinya atau penggandanya ada yang besar dari 1 dan ada yang kecil dari 1. Untuk mencari suku kesekian atau Sn, rumusnya sama, Sn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1. Nah, kita lanjut dengan jumlah N suku pada sebuah deret ukur. Seperti juga halnya deret hitung tadi, bahwa jumlah N suku yang kita simbolkan dengan Jn berarti kita menjumlah sampai dengan suku ke N. Nah, untuk mencari jumlah sampai suku ke N ini ada 2 bentuk. Yang pertama untuk pengganda besar dari 1. Nah, untuk pengganda besar dari 1, maka jumlah sampai suku ke N kita simbolkan dengan Jn sama dengan A kali P pangkat N kurang 1 dibagi P kurang 1. Supaya kita cepat jelas, mari kita coba bahas contoh berikut ini. Sebuah deret ukur, suku awalnya 5, yang kedua 10, suku ketiga 20, dan suku keempat 40. Dari situ kita ketahui A-nya 5, penggandanya 2. Kita coba cari jumlahnya sampai suku kedua. Kita simbolkan dengan J2. J2 sama dengan 5 kali 2 pangkat 2 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. 2 itu adalah pengganda. Sehingga 5 dikali 3 dibagi 1. Berarti jumlahnya 15. Yakni 5 tambah 10. Kita lihat lagi, coba langsung berapa jumlahnya sampai suku ke-5. Sedangkan angka pada suku ke-5 kita belum ketahui. Jumlahnya bisa kita hitung dengan cara J5 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. Maka 5 dikali 32 kurang 1 dibagi 1 sama dengan 155. Itulah jumlahnya sampai pada suku ke-5 nantinya. Oke, barangkali sampai ini kita bisa pahami. Kita lanjut lagi untuk mencari jumlah
sampai suku ke N, tapi untuk yang penggandanya kecil dari 1. Jumlah sampai suku ke N kita simpulkan dengan JN dapat kita cari dengan rumus A dikali 1 dikurang P pangkat N dibagi 1 dikurang P. Berarti ini balikan daripada rumus pengganda besar dari 1. Contoh, sebuah deret ukur suku awalnya 100, suku kedua 50, suku ketiga 25, dan seterusnya. Dari situ kita ketahui A-nya 100, penggandanya setengah atau 0,5. Kalau kita ingin mencari jumlah sampai suku kedua, simbolkan J2, maka 100 dikali 1 dikurang 0,5 pangkat 2 dibagi 1 dikurang 0,5. Dia itu adalah 100 dikali 1 dikurang 0,25 dibagi 0,5 sama dengan 100 dikali 0,75 dibagi 0,5 sama dengan 75 dibagi 0,5 atau 75 dibagi setengah. Hasilnya 150. Lanjut. Atau sebelum kita lanjut, silakan nanti untuk deret hitung, deret ukur bisa dibuat soal sendiri, bisa dijawab sendiri. Nah, demikian teori untuk deret hitung dan deret ukur. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penerapan untuk ekonomi dan bisnis. Jadi deret hitung dan deret ukur tadi dapat kita terapkan di dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, kita lihat dulu penerapan daripada deret hitung. Deret hitung bisa kita terapkan di dalam masalah perkembangan usaha, seperti perkembangan produksi, perkembangan biaya, perkembangan penerimaan, perkembangan pendapatan, perkembangan penggunaan tenaga kerja, dan perkembangan modal usaha. Nah, sekarang kita lihat contoh daripada penerapan deret hitung. Umpama, sebuah perusahaan pada bulan pertama berdiri dapat menghasilkan 3.000 unit produksi. Maksudnya di situ, begitu perusahaan itu berdiri, dia produksi barang, 1 bulan pertama itu produksinya 3.000 unit. Lalu dengan efisiensi daripada bahan baku, efisiensi daripada penggunaan alat-alat atau input, dan memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, maka perusahaan itu dapat menambah produksinya 500 unit per bulan. Paham barangkali maksudnya? Maksudnya begini, sebuah perusahaan berdiri pada bulan pertama, hasil produksinya 3.000. Lalu dia kelola dengan baik, berikutnya setiap bulan produksinya nambah 500 unit. Nah, dari itu kita diminta berapa produksi pada bulan kelima dan berapa jumlahnya sampai bulan kelima tersebut. Berapa produksi pada bulan ke-7 dan berapa jumlahnya sampai bulan ke-7 tersebut. Nah, kita coba jawab. Dari soal tadi kita ketahui A-nya produksi bulan pertama kita kenal dengan suku awal itu 3.000, sedangkan perubahannya bedanya adalah 500. Nah, kita jawab soal nomor 1. Untuk menjawab nomor 1 berarti kita mencari produksi bulan kelima S5. Ingat rumus tadi,
di dalam teori. Maka di situ S5 sama dengan 3000 A, ingat, ditambah 5 dikurang 1, N kurang 1, dikali beda 500, sama dengan 3000 ditambah 2000, sama dengan 5000. Jadi produksi pada bulan kelima adalah 5000. Lalu berapa jumlahnya sampai bulan kelima? Maka J5 sama dengan, ingat rumus tadi, 5N itu dikali 3000 suku awal atau A, ditambah 5 dibagi 2 atau N dibagi 2, dikali 5 kurang 1 atau N dikurang 1, dikali 500 bedanya, sama dengan 15.000 ditambah 2,5 dikali 2000, sama dengan 15.000 ditambah 5.000, sama dengan 20.000. Jadi di sini dapat kita deretkan nanti. Mulai dari 3000 tambah 500, 3500 tambah 500 lagi jadi 4000, 4500, lalu pada suku kelima 5000. Mulai dari 3000, 3000 tambah 3500 tambah 4000 tambah 4500 tambah 5000, jumlahnya 20.000. Nah, itu sebagai contoh penerapan ekonomi di dalam produksi. Selanjutnya kita jawab soal nomor 2 tadi, sama saja ya. S7 sama dengan 3000 ditambah 7 dikurang 1 dikali 500. 3000 suku awalnya, 7N-nya, 500 bedanya. Maka 3000 ditambah 3000 sama dengan 6000. Itulah produksi bulan ke-7. Bila kita jumlahkan mulai dari 3000 sampai dengan suku ke-7-nya 6000, maka J7 sama dengan 7 kali 3000 ditambah 7 dibagi 2 dikali 7 kurang 1 dikali 500. 21.000 ditambah 3,5 kali 3000, totalnya 31.500. Nah, silakan untuk contoh berikutnya lagi kita coba lihat. Anggap ya, sebuah perusahaan itu kita lihat masalah penerimaannya. Besarnya penerimaan perusahaan pada tahun kelima adalah 720 juta dan penerimaan tahun ke-7 adalah 980 juta. Kita ditanya berapa perkembangan penerimaan per tahun. Jadi di situ dia menanya berapa B-nya, berapa penerima tahun pertama, berarti dia tanya berapa A. Pada tahun keberapa penerimaannya 460 juta, berarti dia menanyakan N. Kita coba jawab. Kita lihat tadi bahwa tahun ke-7 berarti S7 980 juta. Dia itu adalah A ditambah 7 kurang 1 kali P sama dengan 980 juta. Berarti di situ A tambah 6P sama dengan 980 juta. Kita lihat lagi tahun kelima, S5 sama dengan 720 juta. Dia itu adalah A ditambah 5 kurang 1 kali B sama dengan 720. Dia itu adalah A ditambah 4B sama dengan 720. Nah, dari situ kita kurangkan ke bawah. 980 kurang 720 adalah 260. A dikurang A habis, 6B dikurang 4B adalah 2B. Maka 2B sama dengan 260. Maka B sama dengan 130 juta. Yaitu 260 dibagi 2. Berarti terjawab untuk nomor 1. Bedanya adalah 130 juta per tahun. Berarti B-nya adalah 130 juta per tahun. Nah, kalau B-nya 130 juta per tahun, maka kita jawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, berapa penerimaan pada tahun pertama?
Ambil saja salah satu persamaan di atas tadi. Kita ambil contohnya A tambah 4B sama dengan 720 juta. Maka di situ A sama dengan 720 dikurang 4B. Pindah tempat, ya, sama dengan 720 dikurang 4 kali 130. 130 itu bedanya. Jadi hasilnya adalah 200 juta. Jadi penerimaan bulan pertama adalah 200 juta. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3 tadi. Pada tahun keberapa penerimaannya 460 juta? Maka kita tulis SN. Nah, karena N belum kita ketahui. SN sama dengan 460. Sedangkan A-nya adalah 200. B-nya adalah 130. Maka 460 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka 460 A-nya 200 ditambah N kurang 1, B-nya 130. Maka 460 sama dengan 200 ditambah 130 N dikurang 130. Maka 460 dikurang 200 dibawa ke kiri jadi kurang, ditambah 130 karena dibawa ke kiri jadi tambah, sama dengan 130 N. Nah, 460 dikurang 200 adalah 260, ditambah 130 adalah 390. 390 sama dengan 130 N. Nah, cari N-nya. Maka N sama dengan 360 dibagi 130. Maka N-nya itu adalah 3. Berarti pendapatan 460 juta itu berada pada tahun ketiga. Nah, demikianlah penerapan daripada deret hitung, ya, di dalam ekonomi atau bisnis. Nah, untuk penerapan deret ukur, kita lihat. Yang pertama, kita bisa gunakan dalam model bunga majemuk atau bunga berbunga. Seperti yang diterapkan oleh bank. Bunga berbunga. Bukan modal aja yang berbunga. Bunga akan ikut berbunga. Nah, jika pokok pinjaman kita simbolkan dengan P, suku bunga kita simbolkan dengan I, jumlah setelah N tahun kita simbolkan dengan Fn, maka setelah 1 tahun berarti F1 sama dengan P modal ditambah modal dikali suku bunga sama dengan P kali 1 tambah I. Setelah 2 tahun umpama F2 berarti di situ P modal awal dikali 1 ditambah suku bunga ditambah lagi modal dikali 1 ditambah suku bunga dikali suku bunga. Berarti di situ adalah P dikali 1 tambah I kuadrat. Sehingga Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Itu untuk bunga dibayar sekali dalam setahun. Kalau bunga dibayar M kali per tahun atau beberapa kali per tahun, maka Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dibagi M pangkat N kali M. Nah, ini untuk bunga dibayar M kali per tahun, sekian kali per tahun. Kita lihat contoh. Jumlah pinjaman seseorang di bank 5 juta rupiah bila suku bunga 12% per tahun, lama pinjaman 3 tahun, kita ditanya berapa jumlah keseluruhan yang dibayar setelah jatuh tempo. 2. Jika bunga dibayar setiap semester, berapa jumlah yang dibayar selama 3 tahun. Nah, dari pertanyaan ini kita cermati. Untuk yang pertama, berapa jumlah keseluruhan yang dibayar setelah jatuh tempo? Berarti itu bunga dibayar 1 kali setahun. Yang nomor 2 ini bunga dibayar per semester, berarti 2 kali per tahun.
Kita coba jawab. Untuk yang nomor 1, bunga dibayar 1 kali per tahun. Berarti kita mencari total pembayaran setelah 3 tahun. Kita simpulkan dengan F3. F3 sama dengan 5 juta. Nah, pokok pinjaman tadi. Dikali 1 ditambah 0,12. 12% tadi. Pangkat 3 karena 3 tahun. Sama dengan 5 juta dikali 1,12 pangkat 3. Sama dengan 5 juta dikali 1,404928. Maka total yang dibayar selama 3 tahun itu adalah 7.024.640. Nah, dari pokok pinjaman 5 juta. Nah, lalu yang nomor 2, bila bunga dibayar per semester, maka di situ dalam 1 tahun membayar bunga 2 kali, maka M-nya adalah 2. Maka jumlah yang akan dibayar setelah 3 tahun, yaitu F3, sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,12 dibagi 2, dibagi M tadi, pangkat 2 kali 3. Sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 6. Itu ada tinggal 0,06. Sama dengan 5 juta dikali 1,06 pangkat 6. Sama dengan 5 juta dikali 1,41851911. Akhirnya adalah 7.092.595,55. Jadi dapat kita simpulkan di sini, semakin banyak volume pembayaran bunganya, maka jumlah akhir pelunasan semakin besar. Inilah yang dimaksud dengan bunga berbunga. Barangkali untuk contoh soal masalah model bunga majmuk. Lalu deret ukur ini juga bisa kita gunakan pada model pertumbuhan penduduk. Nah, kita lihat. Jika jumlah penduduk tahun awal kita simpulkan dengan P1. Kemudian presentasi pertumbuhannya kita simpulkan dengan R. Lamanya yang akan dicari atau tahunnya kita simpulkan dengan T. Jumlah penduduk setelah sekian tahun atau yang akan datang kita simpulkan dengan PT. Maka jumlah penduduk sekian tahun yang akan datang PT sama dengan penduduk tahun awal dikali 1 ditambah R pangkat T kurang 1. Contoh, jumlah penduduk kota A pada tahun 2000 adalah 1 juta orang. Kalau pertumbuhan per tahunnya 4%, berapa jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2018? Nah, untuk menjawab ini, ya, kita tentukan dulu dari tahun 2000 sampai 2018 itu adalah 19 tahun, bukan 18 ya. 19, karena kita berhitung mulai 2000, 2001, 2002 sampai 2018, berarti itu P-nya itu adalah P19. Jumlah penduduk 19 tahun yang akan datang. Maka P19 sama dengan 1 juta penduduk tahun awal tadi dikali 1 ditambah 0,04 pertumbuhannya 4% tadi pangkat 19 kurang 1 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 18 sama dengan 1 juta dikali 2,02581652 sama dengan 2.025.817 jiwa.
Itulah jumlah penduduk pada